Yeah, I'm living this life with a different attitude. Don't flip, don't trip, keeping up the good mood. Hey guys, aku sekarang lagi ada di Incheon, Bandara Korea. Sesuai jadwal, aku emang hari ini harus pulang ke Indonesia. Sebenarnya sangat disayangkan banget ya, karena aku pulang ini pas katanya Indonesia lagi naik-naiknya lagi. Cuman emang karena tiket aku nih udah terus-terusan di pending mundur terus. Jadinya aku di posisi sekarang nggak bisa cancel tiket dan kayaknya emang aku sendiri pengen pulang sih, soalnya udah lama banget nggak pulang Indo, sekitar 3 tahun. Tadi sih untuk prosesnya nggak terlalu ribet yang kayak aku bayangin atau kata orang-orang sih. Kenapa aku buat vlog perjalanan aku dari Korea sampai ke Indonesia ini, karena aku juga pengen jadi informasi gitu buat temen-temen yang mungkin pulang dari luar negeri dan sampai ke Indonesia, khususnya ke Surabaya. Tadi itu aku cuman dicek untuk pasport, iya pasti, terus PCR test. PCR testnya harus diambil sampelnya itu 3 kali 24 jam. Tapi cek dulu juga untuk ketentuan airline atau permintaan negara kalian. Terus kita tadi cuma disuruh kayak buat semacam kartu, namanya itu IHAC gitu ya, aku juga baru tahu. Jadi sebelum ke Indonesia itu ternyata semua orang Indonesia harus diminta mengisi gitu, karena itu untuk track pemerintah Indonesia kita itu dari mana, terus terbang kemana, dan sampai kapan, dan juga tanggal berapa. Jadi cuman itu aja sih, tadi sempat agak bingung, tapi overall like everything is okay dan sekarang siap terbang. Jadi akhirnya aku udah sampai di hotel tempat karantina aku. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sendiri prosesnya itu nggak sesusah atau serumit yang aku bayangkan. Walaupun sebenarnya kurang canggih ya tahu sendiri lah. Tapi so far proses dari bandara sendiri sampai ke hotel itu bener-bener dijaga, tertib dan ketat. Terus kayak mereka udah ada alurnya gitu. Jadi menurut aku sih oke banget. Dan tempat karantina itu kalian bisa pilih ya, kalau misalkan kalian mau yang gratis itu ada di asrama haji. Tapi sejujurnya aku nggak rekomen kalau misalkan kalian punya budget, karena banyak juga kan kasus yang positif di sana gitu. Jadi aku rasa kurang aman. Nah kalau misalkan kalian ada budget, itu ada beberapa hotel yang kalian bisa pilih, dan hotel itu udah di istilahnya apa ya, udah di kerjasamain sama pemerintah. Jadi biasanya udah harganya itu udah sepaket sama PCR, terus penjemputan, dan juga udah makan. Terus beberapa hotel juga kasih laundry, tapi kebetulan yang punya aku enggak. Nah, aku sendiri pilih yang di Haris Gubeng, karena dari sekian banyak hotel itu menurut aku apa ya, dia harganya paling oke, masuk akal, dan juga dari pelayanan dan kamarnya pun sendiri itu menurut aku juga oke banget gitu. Pokoknya kalau misalkan teman-teman yang mau balik ke Surabaya mungkin bisa jadi referensi juga. Nah ini sebelum kamarnya aku hancurin, mendingan aku bikin room tour dulu ya, siapa tahu bisa jadi referensi untuk teman-teman. Oke, jadi ini kamarnya guys. Untuk satu orang sih lumayan oke ya. Kalau misalkan berdua juga bisa. Ini barang-barang aku, terus
Di sini dia juga sediain ya amenity yang biasa, teh, kopi dan segala macam, air juga dia sediain, hotpot. Terus kemudian ini udah ada beberapa barang aku juga. Terus kacanya gede. Aku tuh suka banget kaca gede karena di Korea itu hotelnya kacanya tuh kecil-kecil. Terus mereka tuh suka kasih sinar yang gelap. Jadi gimana ya? Kalau misalkan ngaca itu kayak nggak terlalu kelihatan gitu loh. Ngerti kan maksud aku? Terus di sini ada telepon. Dia juga kasih cool bar. Oh, aku nggak pernah lihat nih cool barnya. Oh, kosong. Aku kira dikasih air. Terus ya biasa ada tempat penyimpanan barang berharga. Oh, ini dia kasih juga nih untuk slipper. Terus ya kasurnya kayak gini. Kalau misalkan kalian mungkin berdua, kalian bisa minta yang single bed 2 gitu. Tapi karena aku sendiri, jadi aku pakai yang queen size. Nah, di sini ada sofa. Mungkin kalau misalkan yang datang bertiga di sini bisa gitu. Terus TV, dan aku paling suka ada pemandangan Surabayanya. Welcome home to myself. Barusan makan siang aku datang. Wow, lumayan banget. Dapat nasi kotak. Terus ini ada risoles kiriman dari mama aku. Thank you mama. Sebenarnya pas waktu sebelum karantina itu aku lumayan concern sih sama makanan karena banyak banget teman-teman yang sebenarnya udah pernah karantina dan hotel mereka itu kalau kasih makanan tuh nggak terlalu gimana ya, kayak kamu tuh lihat aja nggak kepengen makan gitu. Tapi ternyata di Haris Kubang ini aku bener-bener dikasih makanan yang bener-bener ada rasanya, proper meal dan kenyang gitu. Jadi nggak usah khawatir, dan mereka tuh tetap bolehin kamu untuk Gojek. Jadi itu juga plus point karena di beberapa hotel itu bisa jadi nggak bolehin kamu untuk Gojek. Oh ya, tadi aku lupa nggak tunjukin kamar mandinya. Overall kamar mandinya oke sih, cuman ini kan ada 2 shower. Shower yang ini tuh nggak bisa dipakai kalau di tempat aku nggak tahu kenapa. Semacam kayak ada tombolnya yang rusak gitu. Jadi aku cuma mandi pakai yang shower panjang. Terus terpisah juga kok, jadi nggak semua basah. Terus kloset biasa, disediain handuk, pokoknya kayak semuanya lengkap-lengkap aja untuk yang basic-basic. Tada! Seperti ini. Good morning semuanya. Jadi ini tadi baru bangun pagi sekitar jam 7-an. Terus pas bangun udah diketok pintu gara-gara mereka mau kasih sarapan. Padahal aku orangnya jarang sarapan. Terus bingung kan mau ngapain. Udah urusin kerjaan juga kemarin malam. Jadi aku pikir supaya aku agak produktif, aku mau olahraga. Kemarin mama kirimin aku yoga mat, jadi aku bisa olahraga di hotel. We've already talked about mint, we've talked about the peach, got calm, it's tranquil, it's just about peace. And you know what? Over your phone, over the computer, you know what I'm saying? We're gonna reverse that. Ini aku barusan dapat hasil PCR aku yang kemarin swab di hari pertama, jadi semua masih aman. Cuman anehnya kalau misalkan di Indonesia ternyata kita kayaknya harus minta dulu hasilnya, kalau nggak mereka kayak nggak kasih otomatis ke kita gitu. Nah, ini aku bandingin kalau di Korea mereka akan kasih tahu ke kita via nomor HP gitu. Jadi otomatis langsung message ke kita tanpa ada surat-surat pemberitahuan lagi. Day 5! Akhirnya hari ini aku bakal pulang. Jadi barusan tadi itu aku barusan mandi, siap-siap, dandan dan segala macem. Karena katanya aku bakal di PCR jam 10. Hasilnya itu keluar mungkin sekitar jam 4. Tapi kalau misalkan jam 4 pun belum keluar pun, katanya aku bakal maksimal dapat hasilnya itu jam 6 gitu. Nah, aku sekarang tinggal nunggu dipanggil PCR sambil aku bakal ke packing barang-barang yang udah mau aku bawa pulang dan segala macem.
sisanya cuma tinggal nunggu aja pokoknya sampai jam 6. So far sih aku nggak terlalu gimana ya, bosen-bosen banget. Tapi karena kalau misalkan di Indonesia ternyata setelah aku jalanin atau at least di kondisi aku sekarang itu mereka masih bolehin kita Gojek asal kita nggak turun. Jadi mereka yang akan antar makanannya ke kamar kamu. Terus di sini juga makanannya karena makanannya oke, jadi lebih betah. Dan juga pokoknya nggak terlalu se-strict banget gitu. Jadi buat temen-temen yang di sini mau pulang terus karantina di Surabaya ataupun di Jakarta, karena mereka tuh pada dasarnya kan nggak terlalu strict banget ya kalau menurut aku kalau dibanding di Korea. Jadi kalian sendiri mohon banget deh kayak harus kesadaran masing-masing untuk tetap tidak keluar kemana-mana ataupun menemui orang walaupun kalian negatif, karena kan kita nggak tahu secara virus corona itu inkubasinya kira-kira kurang lebih 2 minggu gitu. Aku pun juga masih terus akan kira-kira isolasi mandiri apalagi dalam periode PPKM ini. Jadi I hope kalau misalkan yang mau pulang lancar-lancar dan stay safe. Untuk vlog karantinanya itu aku close aja di sini dan sampai ketemu di vlog yang selanjutnya. Annyeong.